Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan momen yang melampaui logika. Tubuh yang wafat selama 100 tahun namun tak sedikit pun membusuk. Makanan dan minuman di sisinya tetap segar, seolah baru saja dihidangkan beberapa menit yang lalu. Namun, keledai yang menemaninya, yang diikatkan di pohon yang sama, telah lama menjadi tumpukan kerangka putih. Inilah sebuah paradoks yang tercatat dalam kitab suci Al-Quran, sebuah kisah yang bukan hanya mukjizat, tetapi juga rahasia terdalam tentang hakikat waktu dan dimensi. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa absen dari peredaran bumi selama 1 abad penuh, lalu bangkit kembali, sementara dunia di sekitarnya telah berubah total? Seakan-akan ia hanya tertidur lelap, melewati 100 tahun yang sunyi di sebuah dimensi yang berbeda. Kisah Nabi Uzair, atau Ezra dalam tradisi Yahudi, adalah titik temu antara wahyu ilahi dan misteri kosmos. Ini adalah perenungan mendalam yang ribuan tahun kemudian justru dibahas oleh Albert Einstein dalam teori relativitasnya, konsep dilatasi waktu atau time dilation. Inilah perjalanan spiritual yang mengguncang akal dan mengupas rahasia waktu, sebuah kisah epik yang hanya tersimpan di dalam catatan sejarah agung. Mari kita telusuri kisah lengkapnya. Kota yang runtuh dan pertanyaan seorang mukmin Al-Quran mengabadikan pemandangan kehancuran ini dalam surah Al-Baqarah ayat 259. Sebuah gambaran tentang sebuah kota yang dulunya penuh kehidupan, kini hancur sunyi, ditinggalkan. Dinding-dindingnya runtuh, menutupi atap-atap yang telah lapuk. Kota itu adalah Yerusalem. Ayat tersebut berbunyi, "Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya?" Dia berkata, "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?" Menurut tafsir para ulama besar seperti Ibnu Katsir dan At-Tabari, hamba yang dimaksud dalam ayat mulia ini adalah Uzair alaihi salam. Dalam sejarah Bani Israel, Uzair adalah sosok yang sangat penting, seorang mukmin yang teguh, seorang hamba yang saleh, dan yang paling krusial, ia adalah salah satu dari sedikit orang yang menghafal seluruh Taurat. Ia hidup di tengah Bani Israel, kaum yang kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus begitu banyak nabi dan rasul untuk membimbing mereka. Latar belakang kehancuran Yerusalem. Untuk memahami kedalaman pertanyaan Uzair, kita harus memahami tragedi yang melatarinya. Kota yang ia lewati adalah Yerusalem, pusat peradaban dan spiritual Bani Israel. Sekitar tahun 507 sebelum Masehi, kota suci ini mengalami bencana mahadahsyat. Raja Nebukadnezar II dari kerajaan Neo-Babilonia memimpin pasukannya menghancurkan Yerusalem. Ini bukan hanya penaklukan militer, tetapi pemusnahan peradaban. Tembok-tembok kota dirobohkan. Yang paling menyakitkan, kuil suci Haikal Sulaiman, yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai simbol kebesaran ilahi, di bumi hanguskan. Yerusalem berubah dari pusat denyut kehidupan dan doa menjadi tumpukan puing, debu, dan kesunyian yang mencekam. Lebih dari itu, kehancuran ini memiliki konsekuensi spiritual yang tak terhingga. Sebagian besar naskah Taurat dibakar habis oleh pasukan Nebukadnezar. Tradisi dan pengetahuan suci Bani Israel nyaris punah. Mereka yang selamat dijadikan tawanan dan diangkut ke Babilonia. Di tengah puing-puing inilah, Uzair alaihissalam berjalan bersama keledainya, membawa bekal sederhana berupa buah tin, anggur, dan air. Hatinya remuk reda menyaksikan kehancuran yang begitu total. Ia merenung tentang kefanaan dunia. Pertanyaan yang muncul dari lubuk hatinya bukanlah keraguan, melainkan sebuah kontemplasi mendalam dari seorang hamba yang beriman. Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah luluh lantak seperti ini? Uzair ingin menyaksikan dan memahami, dengan demonstrasi nyata, kekuasaan Allah dalam mengembalikan kehidupan dari kehancuran total. Allah pun mengabulkan permohonannya, namun dengan cara yang jauh melampaui yang pernah ia bayangkan. Mukjizat 100 tahun dan dilatasi waktu ilhi. Uzair alaihissalam merasa lelah. Ia mengikat keledai kesayangannya di dekat sebatang pohon yang masih berdiri tegak di tengah reruntuhan. Ia pun menikmati bekalnya,
menggigit buah tin, memeras anggur, dan meneguk air. Sambil menatap puing-puing kota, ia membaringkan tubuhnya, bermaksud beristirahat sejenak di bawah terik matahari siang itu. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana abadi. Uzair tertidur bukan sehari, bukan semalam, melainkan 100 tahun lamanya. Wafat dan kebangkitan penting untuk membedakan peristiwa ini dengan kisah lain yang sering dibandingkan, yaitu kisah Ashabul Kahfi, para pemuda gua. Dalam kasus Uzair, para ulama menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkannya, mencabut ruhnya, lalu mengembalikannya 100 tahun kemudian. Ini adalah demonstrasi kekuasaan penuh Allah dalam mematikan, meniadakan, dan menghidupkan kembali. Tubuhnya benar-benar berhenti berfungsi, namun dengan cara yang dijaga oleh kehendak ilahi. 100 tahun pun berlalu. Di dimensi kehidupan, sejarah terus berputar. 70 tahun pertama, Yerusalem yang porak-poranda perlahan bangkit. Bangunan kembali berdiri. Pasar kembali ramai. Kota mati itu kembali berdenyut dengan kehidupan. Keledainya. Nasib keledai itu berbeda. Perlahan, dagingnya hilang, kulitnya hancur, hingga yang tersisa hanyalah kerangka tulang belulang yang berserakan di tanah. Keledai ini tidak mendapatkan perlindungan waktu yang sama. Ini adalah kontras yang disengaja oleh Allah untuk menjadi bukti perbandingan yang nyata. Waktu 100 tahun membungkus Uzair, seolah hanya satu tarikan napas sunyi, demonstrasi kekuasaan. Ketika 100 tahun penuh berlalu, Uzair pun membuka mata. Ia terbangun dengan perasaan ringan, seperti baru saja terlelap sebentar. Dan lalu terdengarlah suara Sang Maha Pencipta, sebuah dialog yang abadi. "Berapa lama engkau tertidur?" Dengan bingung, Uzair menjawab, "Mungkin setengah hari atau 1 hari saja." Maka Allah menegaskan, "Tidak, engkau telah tertidur 100 tahun lamanya." QS Al-Baqarah 259. Tubuh Uzair gemetar, tertegun. 100 tahun, ia menoleh ke arah bekalnya. Buah tin dan perasan anggur masih segar. Tapi, ketika pandangannya jatuh pada keledainya, ia hanya melihat tulang-tulang kering berserakan. Disinilah demonstrasi kebangkitan yang ditunggu-tunggu Uzair diperlihatkan secara nyata. Dengan izin Allah, tulang-tulang itu bergerak. Tulang kaki menyatu dengan tulang badan. Sendi demi sendi terikat kembali, kemudian dilapisi daging, diselubungi kulit, hingga terbentuklah wujud seekor keledai yang utuh. Dan akhirnya, ruh ditiupkan kembali. Dalam sekejap, keledai itu hidup. Ia meringkik keras, gemetar ketakutan, seolah baru saja bangkit dari kehancuran kiamat. Uzair terperangah. Jika seekor hewan yang telah hancur luluh bisa hidup kembali dalam sekejap mata, bagaimana mungkin manusia meragukan kebangkitan di hari akhir? Saat itulah Uzair menyadari hal yang lebih ajaib. Ia berangkat dari rumah di usia 40 tahun, dan kini telah 140 tahun berlalu. Namun, tubuhnya tetap sama. Kulitnya tak menua, rambutnya tak memutih. Allah menjaga jasadnya dalam kondisi fisik yang sama, sebagai tanda demonstrasi ilahi tentang kematian, kehidupan, dan kebangkitan kembali. Kembali ke dunia yang berubah, Uzair alaihi salam menunggang keledainya, kembali ke desa yang pernah ia tinggalkan. Namun, pemandangan di hadapannya membuat langkahnya terhenti. Rumah-rumah tidak lagi sama. Tata letak jalan telah berubah. Wajah-wajah di perkampungan adalah wajah-wajah asing. 100 tahun telah menghapus hampir semua jejak masa lalunya. Pertemuan dengan saksi masa lalu. Dengan hati berdebar, ia berdiri di depan rumahnya sendiri. Di sana, seorang perempuan renta duduk bersandar. Rambutnya telah memutih, tubuhnya pincang, dan matanya buta. Dialah pembantu yang dulu ia tinggalkan, yang kini berusia lebih dari 100 tahun. Uzair mendekatinya dan bertanya dengan pelan, penuh kehati-hatian. "Wahai, apakah ini rumah Uzair?" Perempuan itu menjawab dengan suara getir, "Ya, ini rumahnya, tetapi Uzair telah tiada."
Ia hilang 100 tahun yang lalu. Tidak ada yang tersisa kecuali kenangan. Uzair alaihi salam menyatakan dengan penuh keyakinan, "Aku adalah Uzair. Allah mematikanku 100 tahun lalu dan menghidupkanku kembali." Perempuan tua itu terdiam. Matanya yang buta menatap hampa. Suaranya bergetar penuh harapan. Uzair adalah seorang nabi. Jika benar engkau Uzair, mintalah kepada Allah agar mataku melihat kembali dan tubuhku pulih dari kelumpuhan ini. Uzair pun menengadahkan tangan, berdoa dengan tulus kepada Allah. Ia menyentuh mata perempuan itu dan seketika penglihatannya pulih. Kakinya yang lumpuh kembali kuat. Perempuan itu berdiri dengan tubuh gemetar lalu menangis histeris. "Engkaulah Uzair, aku mengenalimu." Jeritan haru perempuan itu menggema, memanggil penduduk desa. Orang-orang berdatangan ingin memastikan kabar yang mustahil ini. Pertemuan dengan putra renta. Di antara kerumunan muncullah seorang lelaki tua renta, rapuh, dan berjalan dengan susah payah. Ia adalah putra Uzair sendiri. Usianya kini sudah melampaui 100 tahun. Wajahnya dipenuhi kerutan, matanya diselimuti keraguan. "Jika engkau benar ayahku," katanya dengan suara parau, "tunjukkan tanda hitam di antara kedua bahumu. Aku ingat di tempat itulah ayahku memiliki tanda kenabian." Uzair pun menyingkap pakaiannya. Tanda hitam itu terlihat jelas, persis di antara kedua bahunya. Putranya terisak, lututnya lemas. Ia tersungkur memeluk ayahnya, sosok yang ia kira telah lama tiada, yang kini hadir kembali di hadapannya tanpa menua satu hari pun. Mukjizat tauhid dan ketergelinciran iman desa pun gempar. Bani Israel berkumpul, tetapi mereka datang bukan hanya karena terkejut atas kebangkitan Uzair, melainkan karena kebutuhan yang mendesak. Mereka tahu hanya Uzair yang dahulu menghafal Taurat. Sementara kitab suci itu telah dibakar habis oleh pasukan Nebukadnezar. Tanpa Taurat, kehidupan spiritual dan hukum mereka terhenti. Mereka menuntut bukti yang lebih besar dari sekadar penglihatan mata dan tanda tubuh. "Jika engkau benar Uzair, sang nabi, kembalikan kitab suci kami. Tuliskan kembali Taurat untuk kami yang telah hilang dan dibakar itu." Restorasi Taurat. Dengan izin dan karunia Allah, ingatan Uzair alaihissalam diperkuat dengan daya ilahi. Ia mulai menuliskan kembali Taurat dari awal hingga akhir, tanpa satu huruf pun terlewat atau salah. Peristiwa ini adalah mukjizat kedua yang luar biasa, sebuah manifestasi kekuasaan Allah yang tidak hanya menghidupkan yang mati, tetapi juga menjaga dan memulihkan wahyunya yang nyaris hilang. Kaumnya terperangah. Kekaguman mereka meluap-luap. Mereka kembali memiliki kitab suci yang menjadi penopang kehidupan spiritual mereka. Uzair telah menjadi penyelamat fisik dan spiritual mereka. Namun, di balik kekaguman yang membuncah ini, sebagian dari mereka tergelincir dalam kesesatan yang tragis. Mereka lupa bahwa Uzair hanyalah seorang hamba dan utusan Allah yang dikaruniai mukjizat. Karena kekaguman yang berlebihan atas kemampuan menghidupkan kembali keledai dan menulis ulang Taurat tanpa celah, mereka mengucapkan klaim yang batil. Mereka berkata, Uzair adalah anak Allah. Klaim yang sesat ini diabadikan dalam firman Allah, sebagai peringatan abadi tentang bagaimana keyakinan bisa tergelincir dari tauhid menuju kesesatan. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Itulah ucapan mereka dengan mulut mereka sendiri, menyerupai ucapan orang-orang kafir sebelumnya. Semoga Allah melaknat mereka, bagaimana mereka sampai berpaling. Qais At-Taubah 30. Kembalinya Uzair adalah kisah tentang keajaiban dan kelemahan manusia yang bertemu dalam satu peristiwa. Ia adalah bukti nyata kebangkitan, tetapi juga bukti bagaimana keyakinan, jika tidak ditegakkan di atas tauhid yang murni, bisa tergelincir pada kesesatan terbesar, yaitu menuhankan makhluk. Uzair dan misteri dilatasi. Waktu di balik narasi yang luar biasa ini, terdapat satu misteri yang sangat menggugah akal manusia.
Bagaimana mungkin tubuh Uzair dan makanannya tetap segar selama 100 tahun, sementara keledainya hancur menjadi tulang belulang? Al-Quran secara tegas mengatakan, "Lihatlah makananmu dan minumanmu, mereka tidak rusak sedikit pun." QS Al-Baqarah 22-99. Ini adalah mukjizat. Namun, akal manusia yang diciptakan oleh Allah selalu didorong untuk mencari tahu dan merenungkan tanda-tandanya. Wahyu dan relativitas Einstein ribuan tahun setelah peristiwa Uzair, seorang ilmuwan jenius bernama Albert Einstein merumuskan teori relativitas khusus dan umum. Salah satu konsep paling menggemparkan dari teori ini adalah dilatasi waktu, time dilation. Einstein menunjukkan bahwa waktu bukanlah sesuatu yang mutlak, melainkan relatif. Waktu dapat melambat atau mempercepat tergantung pada dua faktor utama. Kecepatan. Waktu akan berjalan lebih lambat bagi seseorang yang bergerak mendekati kecepatan cahaya dibandingkan dengan pengamat yang diam. Gravitasi. Waktu akan berjalan lebih lambat bagi seseorang yang berada dalam medan gravitasi yang sangat kuat, misalnya dekat lubang hitam, dibandingkan dengan orang di luar medan itu. Dalam kerangka sains ini, apa yang bagi kita di bumi adalah 100 tahun, bisa saja hanya terasa sehari atau bahkan sekejap mata bagi orang yang berada di bawah pengaruh faktor-faktor tersebut. Mekanisme ilahi dalam kisah Uzair. Jika kita menggunakan pendekatan ini sebagai analogi untuk merenungkan keagungan Allah, bukan sebagai penjelasan final, karena hakikatnya adalah kuasa ilahi, maka kita bisa membayangkan Uzair dan makanannya. Allah menempatkan Uzair dan bekalnya dalam sebuah ruang atau dimensi, di mana aliran waktu menjadi sangat lambat atau bahkan terhenti. Dalam kondisi waktu yang melambat sedemikian rupa, proses biologis seperti penuaan, pembusukan makanan, dan penguraian sel menjadi terhenti. Oleh karena itu, tubuhnya tidak menua dan makanannya tidak membusuk. 100 tahun di dunia luar hanyalah setengah hari di dimensi tempat Uzair ditempatkan. Keledainya, keledai itu yang tidak mendapatkan perlindungan waktu yang sama, dibiarkan mengalami aliran waktu normal di bumi. Ia wafat, membusuk, dan terurai menjadi kerangka dalam waktu yang sesuai dengan hukum alam. Ini menunjukkan bahwa Allah dapat memilih hukum mana yang akan berlaku untuk objek manapun di tempat yang sama. Fisikawan modern juga berbicara tentang teori dimensi lebih tinggi, string theory atau M-theory, yang menyebut bahwa alam semesta mungkin tersusun dari lebih dari 4 dimensi, 3 ruang, 1 waktu. Dalam ruang dimensi yang berbeda, waktu tidak selalu mengalir seragam. 1 abad di dimensi kita bisa setara hanya dengan sekejap mata di dimensi yang lebih tinggi. Inilah momen epik di mana dua bahasa yang berbeda, wahyu ilahi dan sains modern, seakan menunjuk ke arah yang sama. Waktu bukanlah garis lurus yang mutlak, melainkan ciptaan Allah yang bisa diubah, diluas, menyempit, bahkan dihentikan seketika oleh kehendaknya. Namun, perlu kita garis bawahi, semua ini hanyalah spekulasi akal. Sains hanya mampu memberi analogi. Hakikat sebenarnya hanya Allah yang Maha Tahu. Pesan abadi dari kisah Uzair. Kisah Nabi Uzair bukanlah sekadar cerita sejarah tentang seorang nabi yang tertidur. Ia adalah tanda agung, ayat, yang mengandung pesan paling fundamental bagi setiap manusia. Kepastian akan hari kebangkitan, Al-Ba'ts. Jika Allah mampu membangkitkan seekor keledai yang telah menjadi tulang belulang dan menghidupkan kembali seorang hamba setelah 100 tahun lamanya, maka membangkitkan seluruh umat manusia pada hari akhir adalah hal yang pasti dan mudah baginya. Peristiwa ini adalah jawaban nyata atas pertanyaan Uzair tentang bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri yang hancur. Kisah ini juga mengingatkan kita pada pelajaran yang paling berharga, kekuasaan mutlak Allah. Semua hukum alam, termasuk waktu, berada dalam genggaman dan kehendaknya. Kefanaan dunia. 100 tahun berlalu seakan setengah hari. Segala bentuk kejayaan, kehancuran, dan peradaban di dunia ini bersifat sementara. Ujian keimanan.
Kita harus senantiasa menjaga tauhid agar tidak tergelincir, bahkan setelah menyaksikan mukjizat terbesar sekalipun. Kematian bukanlah akhir, melainkan pintu menuju kebangkitan. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar siap menghadapi kebangkitan itu? Bagaimana menurut pandangan Anda? Apakah kisah Nabi Uzair ini lebih membuat kita takjub pada ilmu pengetahuan dan rahasia kosmos, atau justru semakin tunduk pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segalanya? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Kami selalu menghadirkan ruang diskusi yang terbuka dan informatif, menggabungkan antara sejarah, sains, dan keimanan. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa mendapatkan informasi dan inspirasi baru. Bagikan kepada teman dan keluarga Anda, dan tentu saja subscribe ke saluran kami agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah epik dan perenungan mendalam lainnya. Ingatlah selalu, kebenaran sejati dan pengetahuan yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.